Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Henti-hentinya kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku orang beriman, tanda keimanan salah satunya adalah pintar mensyukuri nikmat Allah, sehingga kehidupan kita diberikan jalan kemudahan hidup dan kemudahan rezeki, insyaallah. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, minaz zulumati ilan nur. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya akan mencoba memberikan uraian sekaitan dengan apa pentingnya mempelajari Quran dan apa tujuannya kita mempelajari Al-Quran. Kenapa saya pertanyakan dua hal ini? Apa pentingnya dan apa tujuannya? Dikala orang tidak mengerti dan tidak mengetahui pentingnya sesuatu, pasti dia melalaikannya dan dia tidak ada upaya untuk mendapatkannya dan mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak dianggap penting. Makanya harus dipahami baik-baik bahwa Al-Quran kita membaca dan mempelajarinya karena memang sangat penting. Apa pentingnya mempelajari Al-Quran? Pentingnya mempelajari Al-Quran adalah, pertama, kita ingin mengenal Allah lebih jauh. Kita ingin mengenal Allah lebih jauh, karena mustahil kita bisa mengenal Allah lebih jauh dan mengamalkan ajaran-ajaran dan perintah dan larangannya kalau kita tidak mengenal lafaz-lafaznya, tidak mengenal Al-Quran dengan baik. Itu yang pertama. Jadi tujuan kita mempelajarinya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan solusi dalam hidup kita sehingga setiap permasalahan itu bisa mendapatkan jalan kemudahan. Kenapa bisa mudah? Karena kita tahu petunjuknya. Itu pentingnya dan tujuannya mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita ingin mengenal sejarah hidup manusia dan dari zaman ke zaman, dan bagaimana permasalahan hidup dari zaman ke zaman itu, dan bagaimana perjuangan para nabi dan umatnya di setiap zaman itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus kita ingin mengetahui siapa sebenarnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti hanya kita bisa kenal melalui Al-Quranul Karim. Itu saudara. Kenapa? Karena Allah memang sudah menggambarkan Nabi Muhammad itu dalam konteks bagaimana di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, itu ya semua gambaran-gambaran itu. Tidak mungkin kita bisa mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita tidak tahu kandungan dan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, itu sangat penting. Atau saya tanya baik-baik, betulkah penting kita tahu itu? Bagaimana kita mau menguatkan keimanan keislaman kita kalau kita tidak mengenal Allah lebih dekat?
tidak mengenal Allah lebih jauh, dan tidak mungkin kita bisa mengingat Allah dengan baik kalau kita tidak mempelajari ajaran-ajaran yang diperintahkan dan dilarangnya. Ya, saudaraku, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingin mengetahui kenapa kita mempelajari Al-Quran. Karena Allah merintahkan, afala tatadabbarunal Quran, apakah engkau tidak mempelajari Al-Quran dengan baik? Kenapa? Karena kita menginginkan setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Makanya pada saat ada orang berhadapan dengan masalah, kembali ke ajaran Al-Quran, insya Allah masalahnya cepat terselesaikan. Itu. Ini saudara. Jadi makanya Al-Quran ini sangat penting dalam kehidupan kita orang Islam. Secara umum penting bagi umat manusia. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk orang Islam semata, tapi seluruh umat manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia sebagai penjelasan, ya, penjelasan untuk membedakan mana baik, mana buruk. Jadi orang yang tidak mengenal Al-Quran dengan baik, yakin tidak akan bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Apalagi kalau kita sudah tidak mau mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik. Itu saudara. Jadi Al-Quran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena disitulah tempatnya kita mencari solusi, gambaran-gambaran apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Maka disitulah kita dapatkan ajaran sabar. Ya, wa ma asabathum min musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengajarkan? Allah. Di mana didapatkan itu? Al-Quran. Bagaimana mengamalkannya? Maka muncullah penjelasan-penjelasan para, mulai dari Nabi sampai ke para orang-orang yang diberi hidayah, bagaimana cara bersabar dengan baik. Begitu pula dikala kita mendapatkan nikmat, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Berarti itu Al-Quran sangat penting. Apa? Siapa orang yang mensyukuri nikmat, ya, akan diberikan rezeki tak disangka dari mana datanya. Tapi siapa orang yang mengingkarinya, maka dia akan diberi azab. Itu saudara. Semua itu butuh pemahaman, butuh keilmuan untuk sampai di titik itu. Jadi apa semua ini? Kemudian apa penting selanjutnya? Kita mau melihat, kita ingin tahu bagaimana seharusnya kita hidup di dunia dan bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Itu akan berproses, ya, itu. Dan itu sebuah keyakinan mutlak. Karena kita mengetahuinya dan kita meyakini pentingnya, sehingga kita hati-hati dalam mengamalkan ajaran agama Al-Quranul Karim, insyaallah saudara. Nah, terkait dengan itu pentingnya, sekarang apa tujuannya kita membaca Al-Quran? Apa tujuannya kita mempelajari Al-Quran? Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Apa tujuannya Anda membaca Al-Quran? Hah? Apa tujuannya? Iya, mencari tujuan. Nah, tujuan kita mempelajari Al-Quran, tujuan kita membaca Al-Quran, pertama, kita ingin menguatkan akidah kita tentang keislaman kita. Karena kalau orang Islam tidak tahu mengaji, kira-kira bisa tidak sempurna ibadahnya? Ya. Bisa tidak pelihara agamanya dengan baik? Ya. Itu tujuannya. Jadi kita mempelajari Al-Quran untuk apa? Ingin bagaimana supaya hidup kita ini betul-betul yakin bahwa kita orang Islam. Ya.
Walaupun banyak orang mengakui dirinya Islam, ya, marah kalau dibilang bukan Islam, tersinggung kalau dibilang bukan Islam, tapi tidak marah kalau tidak tahu dibilangi kau tidak tahu mengaji. Kadang tidak marah, kadang tidak malu, malah senyum-senyum saja. Ini memang yang mengaji, senyum-senyum saja, tidak tahu. Itu tidak. Nah, itu. Jadi itu tujuannya. Kita ingin menguatkan keislaman kita, meyakinkan betul-betul kita ini adalah orang Islam. Kenapa? Ada Al-Quran sebagai pegangan hidup, ada Al-Quran sebagai kitab suci, dan ada Al-Quran sebagai pedoman untuk mendapatkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita setiap permasalahan dihadapi, salah satunya tempat mencari solusi adalah Al-Quran. Yang kedua, kita melakukan atau membaca atau mempelajari Al-Quran untuk apa? Dijadikan ibadah, ya, dijadikan ibadah. Karena setiap hurufnya itu ibadah. Untuk apa beribadah? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, salah satunya untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah, ia harus mencintai apa yang dicintai Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Di balik dia ibadah, di balik juga kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Untuk apa? Supaya kita dapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dikala bicara tentang ibadah, berarti setiap hurufnya itu mengandung pahala. Satu pahala 10 kebaikan. Dan inilah salah satunya harapan kita. Sesudah kita mempelajari Al-Quran, meyakini ajaran Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, maka kita yakini pasti kebaikan itu mengalir tiada terhingga. Ini saudaraku, itu Al-Qurannya. Jadi makanya pelajarilah Al-Quran dengan baik, pahamilah Al-Quran dengan baik, dan cobalah amalkan ajaran Al-Quran dengan baik sesuai dengan batas kemampuan kita dan pemahaman kita, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Termasuk tujuannya apa? Kita membaca Al-Quran untuk apa? Supaya kita bisa merasakan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Itu ya, itu mendapatkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dikala Al-Quran dibacakan, maka hatinya bergetar, ya, keyakinan bertambah kuat, ya. Itu berarti apa? Tujuannya kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran supaya hati pikiran kita tenang, ya. Jadi siapa orang yang mau tenang hidupnya, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, ya. Yang jelas hidup ini apa yang kita ingin cari, ya. Saya tanya, bisa tidak bahagia kalau hatinya tidak tenang? Bisa tidak gembira kalau otaknya stres? Itu kan? Apa yang bisa mengobati semua? Al-Quran. Itulah sebabnya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu turunkan apa? Syifa, ya, obat bagi orang-orang beriman, sehingga dia bisa mendapatkan rahmat Allah. Bayangkan, dikala kita bermasalah, kita sandar kepada Allah dengan petunjuk Al-Quran, hati tenang, pikiran tenang, kira-kira masalah terselesaikan tidak? Tapi kalau emosi marah terus, jengkel terus, stres terus, terselesaikan masalah enggak? Tambah masalah. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran? Betulkah Al-Quran punya fungsi untuk itu dalam hidup kita? Dikala kita tanya baik-baik, betulkah dikala Anda mengaji tenang hatinya?
Betul tak? Di kalau baca Quran tambah baca tambah enak. Betul tidak? Tidak bilang. Oh enak. Ay lama mi. Ay. Hah? Kadang begitu. Iya, tapi lebih banyak gelisahnya ketimbang kelipan tenannya. Iya, ini. Nah bagusnya itu tambah kita baca tambah terasa indahnya, tambah terasa enaknya. Walaupun sebentar kita baca tapi terasa nikmatnya. Kenapa? Pertama, kita mengharap ridha Allah. Yang kedua, kita mengharap balasan pahala berlipat ganda di sisi Allah. Yang ketiga, kita mengharapkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang keempat, kita mengharapkan ketenangan jiwa. Yang kelima, mengharapkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dikala itu didapatkan semua, kira-kira masih mau malas membaca Quran tidak? Betul. Betul. Nah, ya. Lebih-lebih kita mempelajari Al-Quran apa? Untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Kenapa? Orang pecinta Quran, orang yang menguasai Al-Quran dengan baik, pasti ditempatkan di sisi manusia itu dengan kemuliaan-kemuliaan, kehormatan. Dan termasuk tujuan akhir kita, kenapa kita mempelajari dan membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan baik? Karena kita mengharap Al-Quran menolong kita di yaumul qiyamah nantinya, insya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran inilah pelapis kehidupan kita di yaumul qiyamah, sehingga tempat kita hanya surga, jannatul naim, jannatul firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ditanya kembali, mau tidak bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran? Yang kedua, tahu tidak bagaimana pentingnya Al-Quran dalam diri kita? Sudah tahu belum? Sudah. Kenapa tahu? Baru-baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Ya. Sudah tahu tujuannya membaca Quran? Sudah. Sekarang selama ini kau baca dan mempelajari Al-Quran, sudah rasakan tidak tujuan yang kau cari? Sudah mulai dirasakan nikmatnya baca Quran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan hati kita, semangat kita, kesungguhan kita membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, sehingga bacaan kita bertambah bagus, amalan-amalan kita juga bertambah bagus, akhlak-akhlak kita bertambah baik pula, sehingga insya Allah nanti kita hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah meridai dan semoga Allah membimbing kita semua, dan semoga kita tetap dalam hidayah tuntunan ihdinas siratal mustaqim, insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma takhil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.